Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di kelas Life Plan Pemuda episode 4. Sama aku lagi, sama Rania Naura. Nah, nggak terasa nih kita sekarang udah sampai di episode keempat dari 5 episode kelas Life Plan Pemuda yang ada. Dan sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh tim KKN PPM UGM Unit Gebang Purworejo periode 2 tahun 2020. Nah, buat episode kali ini nih, berbeda dengan episode sebelumnya, karena buat kelas Life Plan Pemuda episode ini, kita kedatangan tamu spesial nih. Jadi nggak cuman teman-teman dengerin aku atau mungkin ngeliatin materi yang ada. Nah, tamu kita pada episode kali ini nih, sosok yang merupakan putra Purworejo, dan beliau merupakan sosok yang prestatif, kontributif, dan pastinya juga inspiratif. Dan insya Allah kita bisa banyak belajar nih dari beliau. Dan beliau saat ini sedang menempuh kuliah S1 di program studi Manajemen dan Kebijakan Publik, Visipol UGM Angkatan 2016. Dan mungkin langsung aja kita sapa dulu nih narasumber kita atau tamu kita pada episode kali ini, Mas Kristianto atau biasa dipanggil Mas Tian. Halo Mas Tian, apa kabarnya? Halo Mbak Rania dan teman-teman semua. Alhamdulillah keadaan baik-baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, mungkin langsung aja nih Mas. Karena tadi kita baru perkenalan dikit nih tentang Mas Tian. Mungkin bisa Mas Tian boleh nih memperkenalkan diri yang lebih detail nih ke teman-teman semua. Supaya teman-teman tahu nih, sebenarnya tamu yang sedang bercerita dan berbagi cerita ini siapa sih? Monggo Mas Tian. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sharing-sharing ini kepada teman-teman semua. Seperti yang sudah diperkenalkan Mbak Rania tadi, teman-teman, bahwa saya orang Purworejo asli, nama saya Kristianto. Teman-teman bisa panggil saya Tian. Asli dari Kaligesing, di desa namanya Desa Telogobulu, Kecamatan Kaligesing. Kalau dibandingkan dengan Gebang mungkin ya tidak jauh berbeda atau malah justru tempat saya ini lebih pelosok, boleh dikatakan begitu. Nah, alhamdulillah sekarang ini saya masih diberikan kesempatan untuk belajar di UGM di Jogja. Sudah memasuki tahun keempat, jadi mohon doanya teman-teman semua untuk agar saya bisa menyelesaikan studi ini biar nanti bisa melangkah lebih lanjut ke tahap-tahap kehidupan selanjutnya. Amin. Seperti itu kenalan dari saya. Oke, Mas kalau boleh tahu nih, sekarang kesibukan Mas Tian selain skripsian ya, yang udah pasti itu apa sih? Oke, kesibukan masih di desa mengurusi rumah belajar di desa saya, di Desa Telogobulu sana, rumah belajar untuk anak-anak di desa. Itu seminggu sekali kita ada kegiatan. Terus kemudian juga di Jogja ketika hari biasa, hari kerja gitu, saya magang di sebuah startup yang bergerak di bidang konsultasi pendidikan. Nah, di sana kesibukan saya tentu juga skripsian sambil belajar hal lain, misalnya YouTubean atau main-main media sosial atau ya semacamnya lah seperti teman-teman. Oke, keren banget sih. Selain kesibukan kuliah juga magang juga tetap nih nggak lupa tentang rumahnya sendiri. Nah kalau boleh tahu nih Mas, tadi yang rumah belajar itu kalau nggak salah namanya Rumah Belajar Jabang Tetuko ya? Ya betul, Mbak Rania, betul. Mungkin itu kalau misalnya kita mau tahu nih kegiatan-kegiatan di rumah belajar itu kira-kira bisa tahu dari mana ya Mas? Oh, teman-teman bisa datang langsung loh di Desa Telogobulu, bisa datang langsung ya? Iya boleh. Tapi kalau nggak bisa datang langsung setiap satu minggu sekali, hari Sabtu atau Minggu, boleh bisa dilihat di Instagramnya @rumbel_jabang_tetuko. Nah itu nanti teman-teman bisa lihat keseruan anak-anak di sana yang sedang belajar sambil bermain. Oke, mantap banget tuh. Nanti teman-teman jangan lupa bisa datang langsung ya, apalagi teman-teman ada di Purworejo juga, atau mungkin bisa cek dulu di Instagramnya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke bahasan kita di episode kali ini. Masih nggak jauh-jauh dari Life Plan, karena kita kan namanya juga kelas Life Plan Pemuda. Nah, buat kali ini nih, oke, sebelumnya aku nyontek dikit, karena masih sama-sama amatir.
Pengen nanya nih ke Mas Tian, namanya ngomongin life plan itu kan nggak jauh-jauh dari visi hidup dan juga mungkin mimpi atau cita-cita. Sebenarnya kalau Mas Tian sendiri, visi hidupnya tuh apa sih? Terus mungkin mimpinya juga apa? Dan mungkin alasan kok bisa nih sih Mas Tian sampai memimpikan hal tersebut? Mungkin ada latar belakang tertentu dan lain-lain. Kalau boleh diceritain, Mas? Oke, kalau boleh saya cerita, kalau berkaitan dengan visi hidup, sederhananya begini. Saya ingin nanti kelak ketika saya sudah besar, sudah tua, atau bahkan sudah meninggal, ingin dikenal sebagai apa? Nah, ketika ini saya masih menemukan jawaban bahwa saya ingin dikenal sebagai orang yang bisa berkontribusi untuk desa. Seminimalnya itu desa saya sendiri. Seminimal-minimalnya. Nah, secara luasnya nanti bisa lebih. Misalnya saya bergerak di bidang hal-hal yang berhubungan dengan pedesaan. Misalnya, mungkin saya berkesempatan menjadi menteri desa, atau mungkin berkesempatan menjadi gubernur, atau mungkin jadi kepala desa. Nah, atau mungkin jadi peneliti yang bisa bergerak bersama dengan masyarakat di pedesaan. Kenapa demikian? Visi hidup saya tidak jauh-jauh dari hal yang berbau desa. Kenapa? Karena saya lahir di desa, besar di desa, bisa tumbuh seperti ini karena hasil-hasil yang ada di desa. Masa sih saya tidak mempunyai balas jasa untuk desa, untuk tanah desa, untuk orang-orang di desa? Ya kan, kalau saya sih tidak etis rasanya. Kalau saya bisa hidup karena desa, saya tidak bisa berkontribusi untuk desa. Oleh karena itu, itulah yang mendorong saya kenapa visi-visi saya, keinginan-keinginan saya itu masih berhubungan dengan desa. Kenapa? Karena di desa itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita kembangkan. Permasalahan-permasalahan juga banyak. Disitulah ada peluang bagi kita untuk ikut campur tangan di sana dan ikut bersama-sama dengan masyarakat di pedesaan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Nah, itu seperti kira-kiranya seperti itu Mbak Rania dan teman-teman semua. Oke, itu tadi visi hidup ya, dan visi hidupnya keren banget sih. Dari desa dan ingin berkontribusi lagi untuk desa, dan itu bisa dari desa sendiri, kontribusi yang mungkin masih ranahnya lebih sempit, bahkan bisa yang lebih luas lagi untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Nah, tadi itu kan visi tuh, dan mimpinya juga mungkin sudah sempat disinggung dikit, dan juga alasannya nih, kenapa sih akhirnya kok bisa memimpikan hal tersebut. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kan sekarang nih, walaupun mungkin masih belum mencapai mimpi yang itu ya, walaupun sekarang mungkin udah mulai sedikit-sedikit jalannya tuh udah ada. Nah, Mas Tian sendiri kan udah sampai di titik ini nih sekarang sebagai mahasiswa, udah mahasiswa UGM, terus sudah mau lulus, dan sudah tahu nih kira-kira besok tuh mau ngapain. Kira-kira dalam selama ini, Mas Tian pasti kan itu untuk mencapai ke titik ini tuh nggak semudah membalikkan telapak tangan kan. Pasti ada hambatannya, ada gagalnya, struggle-nya itu pun pasti ada. Nah, itu mungkin Mas Tian boleh ceritain, pernah nggak sih, ada nggak sih kegagalan yang Mas Tian paling ingat banget dan akhirnya itu dijadikan pelajaran sampai saat ini? Atau mungkin boleh cerita kegagalan-kegagalan yang lain, dan gimana sih cara Mas Tian buat mengatasi atau bangkit dari kegagalan tersebut? Oke, dengan terkait dengan jalan hidup, ya pasti nano-nano sekali ya teman-teman semua. Karena begini, saya berasal dari desa, dari itu bisa belajar di UGM itu merupakan sebuah keistimewaan bagi saya. Lahir dari keluarga petani, mungkin teman-teman di Gebang juga banyak yang mungkin latar belakangnya sama seperti saya, dan teman-teman masih takut untuk memikirkan sebuah hal-hal besar di masa depan. Mungkin teman-teman takut gagal, mungkin teman-teman takut di hambatan-hambatan itu banyak. Kalau dari saya, hambatan-hambatan itu pasti banyak. Ya, mungkin biaya dari orang tua, mungkin
ketika saya melakukan sebuah kegiatan kemudian menjadi gagal. Seperti ketika saya kuliah, itu kan saya juga belajar tentang pedesaan. Nah, di sana saya merasa gagal ketika saya diberikan kesempatan untuk memegang diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan satu desa. Nah, saya posisinya sedang melanjutkan program itu karena sebelum-sebelumnya sudah ada yang melakukan program itu. Tapi saya merasa gagal karena saya merasa belum siap ketika saya diberikan amanah untuk memegang kesempatan tersebut. Jadi akhirnya ketika saya menjalankan program itu ya tidak bisa maksimal, tidak bisa seperti yang saya bayangkan. Karena apa? Karena kalau saya pikir ya karena perencanaannya kurang matang, karena rasa malas mungkin yang masih menjangkiti diri saya. Nah, disitulah yang saya jadikan sebagai pelajaran. Kemudian ketika saya sekarang ini melakukan sebuah kegiatan, itu saya berangkat dari kesenangan dulu. Misalnya teman-teman jangan takut untuk bermimpi karena jangan takut untuk bermimpi karena ada hambatan-hambatan yang banyak. Yang penting teman-teman sudah senang untuk memikirkan hal itu. Misalnya saat ini teman-teman masih SMA atau masih awal kuliah atau mungkin masih SMP. Senang nggak sih kalau kalian membayangkan sebuah hal-hal yang indah di masa depan? Misalnya teman-teman bisa bermanfaat untuk orang lain, teman-teman ketika sudah besar ini dicari orang ketika orang lain sedang kesusahan, mungkin teman-teman diingat orang karena jasa-jasa teman-teman itu sangat berguna. Itu kan hal-hal indah ya. Hal indah kan tidak melulu tentang uang, jabatan, harta, itu nggak melulu seperti itu. Nah, coba teman-teman bayangkan itu. Nah, ketika teman-teman sudah bisa membayangkan hal-hal indah di masa depan itu, nanti teman-teman akan senang untuk mencapainya. Saya senang melakukan kegiatan sekarang di rumah belajar dikarenakan apa? Karena saya memikirkan bahwa anak-anak yang di desa saya ini nanti kelak akan menjadi orang-orang yang sangat berguna. Ketika orang-orang itu menjadi orang yang sangat berguna, maka otomatis orang itu bisa secara tidak langsung mengingat saya. Walaupun saya tidak berharap untuk diingat, tapi secara tidak langsung orang itu akan mengingat bahwa dulu saya pernah belajar bersama-sama dengan mas ini, mas itu. Nah, gitu. Kemudian hambatan-hambatan juga banyak sekali ketika saya kan orangnya ngeyel. Kenapa saya bisa melewati hambatan-hambatan itu? Saya orangnya sangat ngeyel. Ketika dulu SMP saya masih di desa, kemudian saya memutuskan untuk SMA di kota, di Purworejo dulu di kota. Itu saya yang menentukan, bukan orang tua saya yang menentukan. Saya pengen sekolah di sana. Jadi saya bilang ke orang tua ketika saya sudah tekad bulat. Jadi bukan misalnya tapi ini belum tentu bisa diterapkan oleh teman-teman semua. Karena ini menurut saya adalah sebuah tekad gitu. Saya pengen sekolah di kota. Pokoknya kalau orang tua nggak mau mengantarkan, saya akan berangkat sendiri. Akhirnya ya singkat kata saya berhasil kuliah di kota. Setelah itu ketika saya mau kuliah, saya banyak berpikir kala itu. Ketika mau kuliah, apakah orang tua saya bisa memberikan biaya pendidikan atau tidak. Kemudian apakah saya harus mencari sekolah yang gratis ataukah saya harus mengikuti kemauan saya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk daftar di UGM. Saya kan ngeyel, jadi saya itu daftar saja di UGM. Orang tua saya nanti, saya ngasih taunya nanti gitu. Pasti orang tua saya itu manut kalau saya sudah keterima gitu, ataupun nggak keterima pun nggak apa-apa, yang penting saya coba dulu, saya ngeyel dulu. Nah, akhirnya saya daftar. Setelah saya daftar, saya baru bilang orang tua, saya sudah daftar di UGM, besok tes tolong didoakan, ya istilahnya kayak gitu. Nah, soalnya maksa orang tua. Nah, tapi saya juga sudah berpikir nanti saya akan arah kemana. Misalnya saya tidak dapat beasiswa, kemudian orang tua tidak mampu untuk membiayai, ya saya akan mencari sendiri. Saya akan mengupayakan sendiri. Nah, ternyata saya berhasil diterima di UGM dan mendapatkan beasiswa, dan orang tua saya tidak perlu membayar.
Nah, jadi kalau pepatah Jawanya itu sapa sing gelem golek dalan bakal tinemu dalan. Siapa yang mau mencari jalan, dia bakal mendapatkan jalan. Atau jar Basuki mawa beyo. Ketika kita mau mencapai sebuah keberhasilan, maka ada hal-hal yang dikorbankan. Misalnya apa? Capek, misalnya kurang tidur, kurang istirahat. Nah, itulah ya kira-kira seperti itu yang mungkin semangat saya yang ngeyelan itu bisa ditiru oleh teman-teman semua dalam konteks yang positif. Banget Mas Tian ceritanya tadi. Jadi emang dari dulu tuh keinginan untuk kuliah di kota itu udah ada berarti ya Mas ya dari dulu? Oh, sudah. Saya dulu waktu SMP malah udah nonton acara-acara politik kayak ILC, Indonesia Lawas Club itu udah nonton waktu SMP. Oke. Nah, berarti kalau ngomongin dari situlah. Berarti kalau ngomongin gitu, berarti kan Mas Tian tuh udah tahu nih yang Mas Tian mau dari dulu nih, dari mungkin tadi dari SMP aja udah menunjukkan minatnya ke arah tadi politik, dan mungkin karena sekarang di manajemen dan kebijakan publik ya maksudnya ke Visipol gitu kan. Nah, kalau case-nya gini Mas, misalnya aku sendiri belum tahu mimpiku tuh apa. Itu tuh kira-kira gimana Mas? Mungkin Mas Tian ada mungkin tips atau mungkin saran buat orang-orang yang mungkin bahkan belum tahu nih kira-kira mimpinya tuh apa. Gimana sih cara kita menemukan mimpi kita, passion kita? Itu tuh ada nggak tuh Mas? Kalau teman-teman masih kebingungan mau menentukan mimpinya apa, wajar. Nah, caranya bagaimana? Nggak usah jauh-jauh, lihatlah di lingkungan sekitar. Dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan. Teman-teman nanti bisa mencari apa yang ingin teman-teman capai atau ingin teman-teman raih yang cita-citakan itu satu, dari hal yang dilaksanakan atau yang dialami sendiri. Kedua, hal yang dirasakan. Ketiga, hal yang dibayangkan. Yang dialami sendiri seperti apa? Misalnya, saya berasal dari keluarga seorang petani. Setiap hari, saya merasakan makan dari hasil-hasil pertanian. Kemudian kalau saya bercita-cita, apakah saya pengen jadi petani? Nah, kebetulan saat itu saya tidak bercita-cita jadi petani. Saya bercita-cita menjadi orang yang lebih tetap bisa berguna bagi desa, tapi bukan di jalur menjadi pertanian. Makanya saya sekarang belajar di sosial politik, bukan belajar di pertanian. Nah, itu yang dialami. Nah, itu yang dialami. Nah, kemudian yang kedua, itu yang dirasakan. Misalnya, saya sekarang kenapa saya membuat rumah belajar? Karena saya merasakan bahwa ternyata orang-orang di desa saya, terutama anak-anak ini, rawan untuk untuk tidak mendapatkan akses pendidikan. Rawan untuk melenceng ketika mereka sudah remaja. Terus saya merasakan bahwa desa ini perlu nih perbaikan. Saya merasakan bahwa di sana ada berbagai masalah, ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, dengan apa yang saya rasakan itu, saya bermimpi bahwa saya harus bisa membuat anak-anak di desa saya setidaknya bisa merasakan apa yang saya alami, yaitu berkuliah, mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak. Gitu. Kemudian yang dibayangkan. Bayangannya kita pengen menjadi apa sih? Bayangan misalnya yang dibayangkan ini tidak jauh-jauh dari yang dua awal tadi, yang dialami dan yang dirasakan. Misalnya saya membayangkan menjadi seorang petani yang sukses, atau saya membayangkan menjadi seorang guru. Padahal lingkungan kita tidak ada nih yang guru. Orang tua kita bukan guru, orang tua kita bukan petani yang sukses, tapi kita bisa memikirkan itu, membayangkan itu bahwa saya lebih bisa saya lebih bisa menjadi orang yang sukses dengan pertanian, dengan menjadi guru, dengan berjualan, menjadi pengusaha. Nah, itu nanti yang teman-teman bisa, kemudian ketika teman-teman sudah menentukan, entah itu yang dirasakan, entah itu yang dialami, entah itu yang dibayangkan, teman-teman jadi tahu, kira-kira saya akan mencari tahu tentang hal itu. Misalnya, saya kemudian memutuskan untuk menjadi seorang guru. Ya, kemudian saya akan mencari tahu nih, untuk menjadi seorang guru itu bagaimana caranya.
Ya mungkin sekolah guru, kuliah di UNY atau UNS atau UNES di Semarang. Caranya bagaimana? Belajar giat. Nah, terus bagaimana menjaga diri? Caranya bagaimana? Ngaji yang rajin, atau sebagainya lah. Jadi seperti itu. Rajin membantu orang tua biar mendapatkan doa. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, keren banget ya. Itu tadi urutannya ada tiga tuh, yang dialami, yang dirasakan, yang dibayangkan. Nah, itu mungkin tadi bisa sambil teman-teman ingat-ingat juga. Nah, mungkin karena kita terbatas waktu nih, ini kita mulai masuk ke pertanyaan terakhir nih, Mas. Kalau boleh nih, Mas Tian cerita, tadi kan ada tuh visi jangka panjangnya, dan mungkin kira-kira peran-perannya tuh contohnya apa aja sih dari visi untuk berkontribusi untuk desa tadi. Nah, kalau boleh tahu, rencana Mas Tian nih ke depannya tuh gimana sih? Mungkin rencana, Mas Tian punya nggak sih kayak rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang? Terus yang terakhir juga, sekalian nanti Mas Tian jawab, sebenarnya menurut Mas Tian nih, penting nggak sih kita tuh merencanakan hidup? Kenapa sih kita tuh harus merencanakan hidup? Monggo Mas, boleh dijawab. Oke, kalau saya pribadi ya, rencana ke depan itu misalnya selama 5 tahun ke depan, 3-5 tahun ke depan, proses saya akan masih belajar tentang memahami masyarakat, belajar tentang memahami diri sendiri, dan belajar tentang banyak ilmu. Caranya bagaimana? Saya saya berkeinginan untuk menjadi relawan guru di Papua. Itu rencana tahun depan, insya Allah. Saya sedang mempersiapkan untuk itu. Kemudian di situ juga saya ingin belajar tentang social enterprise. Social enterprise itu kalau di sociopreneur. Biar anak gampang itu apa ya sociopreneur ya? Wira usaha sosial, bukan ya? Nah, satu saya ingin menjadi relawan guru di Papua 1-2 tahun. Kemudian saya juga ingin belajar tentang menjadi seorang pengusaha yang mampu mengajak masyarakat di pedesaan. Terus yang ketiga, saya pengen belajar tentang memahami masyarakat di desa saya sendiri. Ketika itu sudah saya dapatkan, maka di tahun berikutnya, di sekitar 10 tahun ke depan, saya akan sudah bisa bergerak di bidang pedesaan, terutama di desa saya. Yaitu apa? Yaitu mengajak masyarakat untuk membangun usaha. Kemudian usaha di sana? Mungkin pariwisata, pertanian, dan sebagainya. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, saya pengen juga membuat lembaga beasiswa yang bisa memberikan, ya setidaknya bisa memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak desa. Karena kan saya bisa kuliah sampai sekarang, bisa sharing dengan teman-teman itu karena bantuan banyak orang. Oleh karena itu saya harus memberikan bantuan juga atau menghimpun bantuan biar anak-anak yang kurang bisa mendapatkan akses pendidikan itu bisa mendapatkan pendidikan, mungkin beasiswa, mungkin sekolah gratis dan sebagainya. Nanti mungkin saya akan nyalon sebagai kepala desa atau bupati atau atau gubernur, ya itu setelah dua langkah belajar dan praktek yang saya laksanakan itu sudah membuat orang lain itu merasa bahwa ternyata saya sudah bermanfaat bagi mereka, gitu. Terus kemudian apakah penting kita memiliki mimpi atau memiliki harapan di masa depan? Jelas penting. Karena apa? Karena kemudian kita menjadi tahu, ketika saya memiliki mimpi untuk menjadi seorang petani yang sukses misalnya, maka saya bisa mencari tahu caranya menjadi petani yang sukses itu bagaimana. Kemudian saya mulai menyukai hal-hal yang berhubungan dengan pertanian. Atau misalnya kalau saya bermimpi menjadi bupati misalnya, kemudian saya menjadi tahu yang diurusi bupati itu apa aja sebenarnya. Terus bagaimana cara menjadi bupati,
apa yang dipikirkan bupati itu seperti apa. Jadi mimpi itu adalah sebuah tujuan yang dari tujuan itu kita bisa tahu jalan mana yang akan kita ambil. Misalnya nih teman-teman dari Rendeng mau ke Balidono, kan sudah tahu mimpi itu Balidononya. Jadi sekarang teman-teman di Rendeng. Nah, kemudian teman-teman akan mencapai Balidono itu jadi mau lewat Loano, mau lewat Kemiri, atau bahkan mungkin teman-teman akan muter lewat Kepil, terus lewat Bruno, terus lewat ke Kutoarjo, terus baru sampai Balidono. Nah, teman-teman bisa memilih jalan-jalan itu ketika sudah tahu tujuan mana yang ingin dicapai. Seperti itu. Oke, keren banget tadi ceritanya Mas Tian. Ternyata emang merencanakan hidup atau punya mimpi itu penting banget, karena ya kita nggak akan tahu jalannya kalau kita tuh nggak punya tujuannya. Makanya kita harus tahu dulu nih tujuannya tuh mau kemana dulu, baru kita bisa nentuin, oh ternyata bisa lewat jalan sini, bisa lewat jalan sini, ada jalan alternatif yang lain. Dan kalau kata orang-orang tuh kan banyak jalan menuju Roma, pasti banyak jalan juga menuju mimpi-mimpi kita, walaupun mungkin akan ada hambatan-hambatan tadi yang tadi Mas Tian juga sempat cerita. Nah, karena ini mulai masuk ke akhir sesi nih Mas, mungkin Mas Tian ada closing statement atau mungkin nasihat buat teman-teman semua, boleh diceritakan? Oke. Mungkin saya mulai dari sebuah pepatah yang mengatakan kota Roma itu tidak dibangun dalam satu malam atau dalam satu hari, tapi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ini seperti mimpi kesuksesan itu juga demikian. Saya sekarang juga sedang belajar, sedang mempersiapkan itu agar apa yang ingin saya inginkan itu tercapai. Nah, gitu. Jadi ini adalah sebuah proses gitu. Nah, kemudian yang mau saya katakan adalah keberhasilan mimpi itu tidak hanya dimiliki oleh mereka yang kaya, tidak hanya dimiliki oleh mereka orang kota, tidak hanya dimiliki oleh anak-anak pejabat dan sebagainya. Tetapi mimpi keberhasilan itu dimiliki oleh semua orang. Semua orang berhak untuk mempunyai itu. Bahkan orang desa, anak seorang petani, anak seorang buruh, anak yang sekarang masih SMP, masih SD, bahkan belum lahir pun punya kesempatan untuk menjadi sukses dan punya kesempatan untuk merangkai mimpi-mimpi mereka. Jadi mimpi itu dimiliki oleh mereka yang mau untuk mencapainya. Mimpi itu, kesuksesan itu dimiliki oleh mereka yang selalu berusaha untuk mencapai keberhasilan itu. Jadi teman-teman jangan takut bahwa aku cuma anaknya seorang petani kok, aku cuma itu, jangan takut bahwa jangan takut untuk bermimpi. Siapapun kamu, siapapun Anda, jangan takut untuk memimpikan sesuatu yang besar. Siapapun Anda, jangan takut untuk ditertawakan oleh orang bahwa mimpimu terlalu besar. Kata orang kalau kamu sudah ditertawakan, berarti mimpimu sudah besar dan pikiran orang-orang itu yang terlalu sempit. Jangan takut itu. Jadi ngeyel itu penting, ngeyel untuk mbuh piye carane aku kudu bisa mencapai apa yang aku inginkan. Dalam hal yang positif, impian-impian itu. Jangan malah mbuh piye carane aku kudu bisa ngelarani koncone, itu jangan. Mbuh piye carane aku kudu bisa bermanfaat, mbuh piye carane aku kudu bisa nyenengke wong tua, mbuh piye carane aku kudu bisa nyenengke awakku dhewe. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki mbuh piye carane untuk hal-hal itu tadi, insya Allah akan diberikan jalan-jalan kemudahan. Jangan takut untuk bermimpi. Ya, pesan saya cuma itu sih. Oke. Kita tepuk tangan dulu nih. Mungkin aku doang nih yang tepuk tangan sebenarnya, tapi mungkin teman-teman bisa ikut tepuk tangan juga ya waktu nonton videonya. Nah, jadi sebenarnya aku mau ngucapin terima kasih dulu buat Mas Tian yang sudah bersedia nih menjadi tamu dalam kelas Life Plan Pemuda untuk episode 4 ini.
Nah, karena udah mulai masuk ke akhir sesi, aku mau coba nge-wrap up dulu nih bahasan kita, ngerangkum lagi apa yang kita udah bahas dari awal tadi. Di awal tadi Mas Ian udah cerita juga tentang mimpinya, visinya, dan kenapa Mas Ian tuh mempunyai mimpi tersebut. Terus udah Mas Ian juga ada cerita tentang hambatan-hambatannya yang memang semuanya itu nggak akan ada yang mulus, pasti ada hambatannya, dan tentang gimana sih kitanya sendiri bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut untuk menggapai apa yang kita inginkan. Dan kalau misalnya nih kita belum tahu apa yang menjadi mimpi kita atau keinginan kita, tadi caranya ada 3. Yang pertama, apa yang kita alami. Terus yang kedua, apa yang kita rasakan. Dan yang ketiga, apa yang kita bayangkan. Itu bisa sambil teman-teman tanyakan lagi ke diri sendiri, sebenarnya yang aku alamin sekarang tuh apa sih? Yang aku rasakan sekarang tuh apa sih? Dan sebenarnya dalam bayanganku yang aku inginkan tuh yang seperti apa? Kayak gitu. Terus tadi juga Mas Dian udah cerita juga tentang rencana-rencana ke depannya. Dan ternyata memang yang namanya merencanakan hidup atau punya life plan, rencana hidup, mimpi, itu tuh penting banget. Karena memang kita harus tahu nih tujuan kita tuh kemana dulu, baru kita bisa nentuin jalan-jalannya untuk menuju ke sana gimana. Nah, terus tadi juga nasihat atau closing statement dari Mas Tian. Kalau memang mimpi itu tuh punya itu hak semua orang, nggak ada larangan buat bermimpi. Nggak terbatas apakah kamu orang kota, apakah kita orang desa, apakah kita orang mampu, kurang mampu, atau apakah kita tuh memiliki keterbatasan lainnya. Karena sebenarnya yang membuat batasan-batasan itu sendiri tuh dari kita. Dan sebenarnya nggak ada yang mungkin atas izin Tuhan atau mungkin Allah yang Maha Esa. Nah, dan jangan lupa juga kalau misalnya kita tuh juga harus yakin ke mimpi kita. Kalau tadi istilahnya Mas Tian itu ngeyel atau mbah piye carane kayak gitu kan. Sebenarnya mungkin kalau ngeyel tuh biasanya konotasinya tuh negatif, tapi untuk yang satu ini boleh. Ngeyel yang ini nih diperbolehkan. Gitu. Nah, mungkin Mas Tian masih ada yang mau ditambahkan? Cukup Mbak Rania, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mungkin kalau teman-teman nanti masih penasaran ya boleh kontak-kontak saja. Minta kontaknya ke Mbak Rania ya. Oke, nanti kalau teman-teman masih penasaran, aku share kontaknya juga. Gak apa-apa kan Mas, kalau ditanya-tanyain? Boleh. Oke, siap. Oke, makasih banyak. Atau mau main kali geseng juga boleh. Oh iya, ke kali geseng juga boleh tuh teman-teman. Gak terlalu jauh kayaknya ya Mas ya? Nggak sampai 1 jam dari Gebang. Oh, itu mantap banget tuh, bisa teman-teman main juga. Main ke rumah belajar Jabang Tutuko, kalau mau ikut main di sana juga bisa kan ya? Bisa banget. Oke. Karena tadi Mas Dian juga udah selesai nih, udah mungkin kalau misalnya teman-teman mau tanya bisa langsung tanya lagi. Dan karena kita udah masuk ke akhir sesi, sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam menonton podcast ini. Bukan podcast ya sebenarnya. Mungkin sharing ini, seharusnya mungkin biasanya kita sharingnya bisa sharing-sharing langsung, ngobrol bareng, tapi memang karena keadaan memang sementara semuanya serba online, semuanya serba daring, dan harapannya semoga semua yang dilakukan teman-teman itu bisa bermanfaat. Nah, terus aku juga mau minta maaf kalau misalnya banyak kekurangan dalam memandu kelas live plan pemuda ini. Minta maaf juga ke Mas Tian kalau misalnya aku sebagai moderator kurang banyak nih kayaknya. Gitu. Nah, oke, jempol. Nah, terus mungkin sebelum kita tutup, sebenarnya mungkin sebelum kita tutup, ini episode 4 ini episode sebelum terakhir, masih ada episode kelima, yaitu isinya perintilan-perintilan lah yang belum kita bahas selama 4 episode sebelumnya. Oke, makasih teman-teman semua. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di kelas Live Plan Pemuda episode berikutnya. Terima kasih.